Tapi kalau survivor cancer itu memang harus terus di-maintain ya Mami Nunung ya. Kira-kira kan 5 tahun dan sekarang Mami Nunung sudah 4 tahun menuju 5 tahun. Insya Allah. Perjuangan apa aja Mami Nunung, apalagi sekarang katanya juga ada suka kena asam lambung gitu Mami. Lambung, terus diabetes, terus kolesterol banyak banget lah. Ada aja ya. Tapi jadi penyakit itu jadi buat Bandung alah ya simple enggak. Iya, yang penting pokoknya kita happy, satu happy, terus ya kita harus mau terima semua itu. Kita berdamai dengan keadaan ya. Harus berdamai dengan keadaan, yang paling benar itu berdamai dengan Dan keadaan. penyemangat apa itu adalah Mbak Nunung, betul nggak? Benar. Jadi Mbak Nunung juga ini, jadi rambut yang tadi aku tunjukin kan masih pelontos banget. Mereka udah tumbuh-tumbuh, ini tebal banget dan emang dia tuh ngelihat Mbak Nunung Ya kan waktu tumbuh tebel, izin juga mama dia gitu, happy beda banget. gitu. Nah Mbak Nunung tapi buat perempuan-perempuan Indonesia khususnya, walaupun laki-laki juga katanya sih bisa juga. Apa yang harus dilakukan supaya lebih aware, lebih sadar dari awal? Ya itu berdamai, kita harus, ya gini lah. Kita kalau dikasih, nggak usah cancer, sakit apapun. Yang paling pertama itu pasti menerima dulu. Oke. Menerima, walaupun menerima itu kan susah banget ya. Butuh waktu ya. Aku juga waktu kena cancer pertama kali, belum didiagnosa aja aku udah terasa, kena ini aku udah gini. Karena memang di keluarga gue ada genetik gitu. Jadi cuman aku diam aja, nangis tiap malam, nangis, berdoa, nangis. Akhirnya aku diberi petunjuk bahwa aku harus cerita sama keluargaku. Setelah cerita sama keluargaku langsung dibawa ke rumah sakit. Ya sudah, karena memang ada genetik ya, periksa banyak banget. Ternyata iya, pas biopsi dinyatakan ada cancer. Itu aku yang lemes banget, aku yang belum bisa terima gitu kan loh. pernah bintang tamu sini beneran drop-dropnya banget. Cancer loh, Van. Iya. Kita batuk aja bingung ya, kita pusing aja bingung. Itu cancer loh. Terus ya sudah, akhirnya aku harus terima. Aku terima tuh karena apa? Banyak support dari teman-teman, keluarga paling itu teman. Terus akhirnya aku lakukan semua apa aku ikutin kata dokter. Ya walaupun kemo, saya harus kemo. Kemo tuh sakit banget kan. Sakit banget kemo itu. Jangan bilang kalau kemo tuh gak sakit. Makanya aku kemo bisa kerja dan aku lihat almarhumah itu dia udah kemo, dia masih ceria. Dia bisa kerja. Dia nunjukin aku kukunya biru-biru, dia nunjukin aku udah botak tapi dia masih ya hai. Aduh, aku tuh pikiranku ini calon survivor gitu loh. Iya. Aku udah pikiran. Iya karena memang dokter itu cuman happy ya Mbak. Aku pulang dari rumah sakit cuman itu karena kita nggak dibawain obat apa-apa. Setelah kemo tuh nggak ada obat apa-apa. Makanya kita ke Bandung sekarang di sini nunjukin fotonya pun suasana udah beda, udah oke, sudah berdamai, sudah menerima. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan buat perempuan-perempuan lainnya supaya tahu sejak dini apa pemeriksaan dan jadi kalau kita merasa ada di badan kita mencurigakan, benjolan ada di mana aja, jangankan di payudara, di mana aja. Jangan coba-coba hanya bilang ini paling ini, pokoknya segera ke dokter. Segera harus ditindak. Nggak bisa, karena dia itu bisa kemana-mana Van. Dia bisa kemana-mana. tidak di area payudaranya dia saja. bisa lari kemana-mana. Dia bisa nemplok di kaki, di tangan, di mata, di telinga, di mulut, di hidung. Semua bisa dia ada. Jadi kalau kita merasa ada, kok ini mencurigakan ya, nggak usah nanti dulu jangan. Langsung aja pokoknya ambil tindakan. Ya mudah-mudahan kalau harapan kita itu tidak apa-apa. Ya. Apalagi di benjolan di payudara. Kadang-kadang perempuan itu ini mungkin kelenjar, karena aku menyusui karena nah ini. itu, jadi ketika hamil papa tuh dia ngeluh, kan gue sama papa tuh beneran cerita sampai Z bang. Sakit deh ini, aku bilang itu kayaknya kelenjar susu awalnya. Kelenjar, ya. Tapi ini kita yaudah periksa deh Pok. Benar. Jadi awalnya tuh kita masih positif karena dia kondisi hamil. Oh pembentukan kelenjar susu kali buat siap-siap ASI dan lain-lain. Nah, jadi jangan gampang mengentengkan. Iya, jangan. Dimanapun tumbuh ada benjolan, langsung cek. Langsung pokoknya Jangan takut. Jangan takut cek. dan jangan takut. Karena memang dan cancer itu menakutkan tapi bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Masya Allah. Pokoknya jangan takut dengan cancer. Kita menerima, tapi kita tolak cancer itu. Lalu tau nggak?
statement-statement Mbak Nunung ini ya. Menguatkan. Penyemangat buat teman-teman di rumah mungkin yang nonton yang sama-sama Iya. ngalamin itu positif banget Pak. Sampai sekarang Van, kadang-kadang kemarin tuh baru aja ada orang mau operasi kanker otak. Dia mau operasi tapi aku tolong pengen bicara sama Nunung. Aku pengen videoan sama Nunung terus anaknya nge-DM. Akhirnya ya udah, mana mama kamu? Ngobrol sama aku ya, aku cuma aku ngasih semangat, ngasih support, ngasih apa. Akhirnya aku mau operasi besok. Masya Allah. Masya Allah. Masya Dan Allah. banyak banget aku tuh ngomong ya di rumah sakit gitu. Ya bicara masalah cancer. Walaupun sebetulnya aku belum bisa dibilang survivor karena belum 5 tahun. Tapi ya. ini yang bisa Mbak Nunung lakukan buat sesama. Iya. Aku pokoknya sampai saat ini aku tetap akan bicara terus masalah cancer. Aku pokoknya mau menguatkan semua wanita yang ada di sana. Gak usah takut dengan cancer. Pokoknya kita terima karena cancer bisa sembuh. Kita lawan. Cancer bisa sembuh. Mbak Nunung terima kasih sudah. Sama. Sehat terus ya. Amin, amin. Sehat terus. Sehat terus. Ustadz terima kasih doa-doanya untuk Makasih, Bapak Kak. juga. Makasih Asri, Alex dan juga Tika ya. Terima kasih. Doakan terus pemirsa. Papa sudah tidak bersama kita. Tapi kenangan mengenai beliau masih terus terasa. Kirimkan doa terbaik untuknya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.